Halo, ketemu lagi sekarang di materi selanjutnya yaitu tentang DAC. DAC kebalikan dari ADC. Kalau ADC kemarin adalah analog to digital converter, kalau DAC ini adalah digital to analog converter. Jadi data digital nanti dikonversi ke data analog. Fungsinya buat apa? Biasanya ini untuk ya audio player, kemudian controller dan lain sebagainya. Atau mungkin umumnya sih di PWM ya, atau pulse width modulation. Oke, langsung saja di DAC. Apa itu DAC ya? Rangkaian elektronik yang mengubah input sinyal digital menjadi outputnya sinyal analog, umumnya dalam bentuk tegangan listrik. Simulasi kali ini menggunakan ATmega. Untuk penjelasan silahkan baca dulu materi tentang DAC, ini kebalik ya, bukan ADC tapi DAC yang sudah ada di classroom, atau mungkin nanti saya bagikan ke asisten ya. Ini silahkan baca dulu materi tentang DAC, bukan ADC, ini kebalik. Kali ini kita hanya akan langsung ke simulasi ya, langsung praktek. Untuk penjelasan apanya silahkan baca-baca di modulnya. Langsung aja, nanti alat dan bahan seperti biasa ada CV-AVR dan kita pakai Proteus. Alat-alatnya pakai ATmega, kapasitor, resistor, kemudian deep switch. Ini mungkin switch yang jumlahnya 8 switch ya, mungkin baru. Kemudian resistor ini juga baru, resistor multiport ya, nanti kita simulasikan. Oke, kita langsung ke Proteusnya ya. Ini Proteusnya. Kita ke di sini saya pakai Proteus 8, mungkin kalian pakai Proteus 7 atau ya nggak masalah ya. Langsung siapkan alat dan bahan, kita pick device. Yang pertama adalah ATmega seperti biasa. ATmega 32 ya. Seperti biasa ini. Sudah saya masukkan juga. Kemudian kapasitor. Cap gitu aja. Nah, ini di bawah ini ada cap ya. Cap bentuknya seperti ini. Kemudian kita pakai resistor atau res ya, resistor atau res. Nah, di bawah ini bentuknya seperti ini, kotak seperti ini ya. Res device generic resistor symbol res gitu aja. Kemudian deep switch, kita cari deep switch. Nah, di deep switch bentuknya seperti ini, kita cari yang 8 pin sekaligus. Nah, 8 pin sekaligus seperti ini bisa. Deep switch 8 ya. Ya, yang 8 ini terhubung langsung ke pin, kemudian yang 9 ini nanti terhubung ke power. Dan setelah itu resistor yang 16 pin atau yang 8 pin ya, yang sebenarnya 16 ya, seperti ini ya. 16 pin resistor seperti ini. Jadi ini nanti untuk stabilizer saja, untuk menggroundkan si ATmega nanti ya. Kurang lebih alat yang dibutuhkan seperti ini. Kemudian nanti rangkaiannya seperti ini ya, dibuat rangkaian. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Kemudian kita ya dirangkai seperti ini. Kemudian yang akan kita gunakan adalah, kalau kalian sudah baca modulnya yang sudah dibagikan di classroom atau oleh asisten dibagikan, kita hanya akan menggunakan ini OC0. Sebenarnya untuk DAC ini ada di OC0 pin B3 ini OC0, kemudian ada OC1 ya. OC1 itu di pin D ini, OC1A dan OC1B pin D4, sama pin D7 untuk OC2 ya. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah OC0 ini di pin 3. Kemudian kita akan mengetahui data analognya itu lewat pengukuran. Pengukurannya menggunakan probe mode ya, probe mode di sini. Kemudian kita cari voltage. Kita akan mengukur voltase di sini ya. Kita
kita ukur voltasenya nanti di sini. Nah, yang terpenting adalah kita harus melakukan coding untuk si ATmega. Untuk itu kita buka CV AVR-nya. Mari kita ke CV AVR. Ya, ini di CV AVR ya. Kita di CV AVR seperti biasa, bikin project baru, file, new project. Yes, kita pakai yang atas. Nah, seperti biasa, kita pakai chip ATmega 32, kemudian port kita konfigurasi port seperti yang didesain tadi. Ya, port A ini sebagai input karena menginputkan data digital di sini dari deep switch. Maka ini tetap ya, port A input semua. Kemudian kita cek ke port B. Nah, port B yang akan kita pakai adalah pin B3 sebagai output ya. Ini B3 nanti output, kita hitung voltasenya di sini. Ya, pin B3. Jadi kita ke pin B3, port B pin 3. Nah, ini sebagai output. Nah, kurang lebih konfigurasinya itu saja. Kita langsung generate program, save and exit ya. Kemudian kita save mungkin DAC. Nah, maka akan muncul tampilan seperti biasa, seperti ini ya, coding yang banyak. Setelah itu kita konfigurasi untuk TCCR-nya. TCCR-nya itu apa? Silahkan baca di modulnya yang sudah ada di Classroom ya. TCCR 0 ini ya. Nah, di situ kita akan konfigurasi untuk settingan di sini. Yang pertama bitnya itu urutan dari pojok kanan ya. Bit 0 kita setting di sini CS-nya sebagai 1. Kemudian CS01 tetap 0, CS02 tetap 0 karena kita hanya pakai CS0. Kemudian WGM01-nya kita set 1. Ini settingnya apa artinya? Silahkan dibaca dulu statnya ya. Tadi sudah saya infokan. Kemudian COM 1-nya kita set 1, kemudian WGM00 kita set 1. Nah ya, seperti ini. Jadi WGM01 dan WGM00 kita set 1 karena kita akan bikin PWM atau Pulse Width Modulation ya. Setelah itu karena kita akan menggunakan pin OC0 di sini, maka kita konfigurasi yang OC0 dia membaca PWM dari port A ya, membaca PWM dari port A si OC0. Maka codingnya sederhana sekali, yaitu kita langsung ketikkan di sini OCR atau read ya 0 sama dengan dari pin A, koma ya, seperti ini ya. OCR 0 ya, itu pembacaannya atau readnya dari pin A ya. Kita compile, kemudian kita load di sini ya, tadi DAC1 file hex ya. Clocknya disesuaikan di sini external clock, kemudian 12 juta ya atau 12 MHz seperti biasa ya, 12 juta. Oke. Nah, ketika nanti jangan lupa ini setting R-nya 1K saja, kemudian di sini diklik ya antara 34 atau 35, 3,4 atau 3,5 mikrofarad UV. Dan di sini juga disetting 10K saja, nggak masalah, 10K saja. Sini 1K saja, 1K. Ya, ini file hacknya sudah kita masukkan. Kemudian kita play simulasikan. Nah, di sini muncul voltase atau tegangan ya, tegangan. Ini komanya 0,0, kita perhatikan 1 atau 2 digit di belakang koma saja ya. 0,01, berarti ini anggap saja ini mati ya, karena ini sangat detail sekali sampai digitnya banyak sekali di sini ya. Nah, ini artinya apa? Ya, anggap saja di sini adalah data digital bit 1 sampai bit 8. Jadi ini mewakili data biner ya. Kemudian nanti outputnya berupa data analog di sini, yaitu dalam bentuk voltase. Ini adalah untuk
simulasi PWM. Nanti kalau kalian main-main di Arduino akan ketemu apa itu PWM, karena akan mengkonversi data digital yang hanya angka ya, hanya bit-bit seperti ini menjadi semacam listrik analog. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita cek, misalkan kita ubah datanya menjadi di sini kan nilainya bit biner ya. Kalau misalkan ingin maksimal berarti ini kan 0 nilainya. Kalau maksimal misalkan 255 berarti kita on kan semua. Nah, on kan semua di sini, ini adalah nilainya 255, maka voltasenya menjadi 5 volt. Range voltasenya adalah 5 volt. Di sini silahkan kenapa 5 volt dibaca di slide atau modul sebelumnya. Nah, kalau kita main-main di sini nanti ya, misalkan kita punya data digitalnya misalkan 128 berarti kan di sini ya 127 ya, di sini 127 nilainya 2,5 volt. Ya, ini data biner biasa. Kita bisa main-main pakai kalkulator misal. Kita buka aja kalkulator. Nah, biner di sini ya. Misalkan binernya 10001. Nah, seperti ini misalkan ya. 10001 ya, kita konfigurasi aja. Ini 10001 ya. Berarti ini adalah seperti ini ya. 10001 ya. Nolnya 3. Oh, maaf. Nolnya 3 seperti ini. Di sini berarti 10001, atau kalau desimalnya adalah 17 ya, desimalnya 17, heksanya 11, itu nilai voltasenya adalah 0,35 volt. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi kalau misalkan berapa mau nilai desimalnya, misalkan 200 desimal itu 1100100. Berarti 1100100 ya tadi ya. Nah, kalau nilai desimal 200 di sini binernya adalah seperti ini, 1100 1100 1000 1000, maka nilai voltasnya adalah 3,92 volt ya, data analognya. Jadi nilai maksimal nanti adalah 11111 semua, atau di sini desimalnya adalah 255 atau heksanya adalah FF ya. Nilai maksimal seperti ini. Ini 1 kalau warnanya merah ya. Warna merah itu 1, kalau warna biru adalah 0 di sini. Nah, kalau warna merah ini nilainya 1, berarti ini 1 semua. Nilainya di sini adalah 5 volt. Demikian simulasi untuk DAC atau digital to analog conversion ya, bisa artinya juga dengan simulasi PWM, pulse width modulation. Nanti apa sih gunanya PWM ya? Contohnya nanti untuk meredupkan dan menerangkan lampu bisa ya, untuk dimmer, atau mungkin kalian main-main dengan motor, bisa untuk ngegas, itu ngegas pelan dan ngegas rodanya ya, rodanya atau motornya itu berputar kenceng atau lambat, itu bisa dikontrol lewat data digital. Kita memasukkan input data digital ya, pakai remote via digital, mungkin pakai HP, kemudian kita mengontrol motor. Nah, data digital dari HP itu nanti dikonversi menjadi listrik di motornya. Jadi main-mainnya data digitalnya ya lewat data biner seperti ini nanti. Jadi ini alur datanya, dasarnya itu kurang lebih seperti ini. Nanti kalau kalian besok main-main di Arduino akan ketemu dengan PWM ini ya, dan dasarnya adalah seperti ini. Ya, semoga tidak pusing ya. Yang pastinya pasti pusing lah ya. Selamat belajar, silahkan nanti dioprek-oprek lagi, dieksplorasi lagi tentang PWM ini. Gunakan OC, jangan cuma OC 0 tapi juga OC 1 atau OC 2 di sini ya. Masih ada OC 1A, 1B dan OC 2 di bagian sini. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.